Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop Yesus dikuburkan. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah Injil Tuhan. Pilatus ini heran bahwa Yesus sudah mati. Padahal Yesus sudah tergantung di salib selama 6 jam ya. Yang mungkin kebanyakan orang yang disalib itu mati lebih lama lagi ya. Mungkin sampai 1 hari atau ya cukup lama ya. Tapi Yesus 6 jam itu juga sudah sangat lama. Bayangkan disalib dengan begitu biadabnya ya, dipaku, dicambuk, mungkin karena luka-luka yang sangat parah. Akhirnya 6 jam Yesus mati. Betapa mengerikan ya. Mungkin orang yang tidak percaya kepada Yesus bertanya, mungkin malah tidak bertanya, malah mengolok-ngolok, kok Tuhan mati? Ya, saya menerima itu komentar. Kok Tuhan mati? Tuhan tidak mati. Yang mati hanyalah kedagingan dari Tuhan. Karena Tuhan menjadi manusia dalam bentuk diri Yesus. Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari benih manusia. Jadi Yesus adalah manusia Tuhan. Yang mati adalah kedagingannya. Karena Yesus benar-benar 100% manusia ya. Bisa mati, bisa lapar, bisa sakit, menderita, bisa bahagia, gembira, bisa haus, lapar, punya keinginan ya. Juga punya keinginan untuk menolak salib. Sebelumnya kan Yesus berdoa di dalam Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Maksudnya kalau bisa saya tidak harus mati demi menebus dosa manusia. Tetapi tidak bisa. Bapa punya jalan, cara lain ya. Artinya apa yang dipikirkan manusia tidak seperti yang dipikirkan oleh Bapa. Yesus harus mati, harus mengorbankan dirinya sendiri demi menebus, harus merasakan kesakitan yang sangat amat dahsyat, yang mengerikan. Yang mati adalah tubuh Yesus yang jasmani ya. Tapi Yesus secara rohani sebagai Tuhan tidak mati. Buktinya apa? Yesus membangkitkan tubuhnya yang mati. Di hari yang ketiga, Yesus bangkit. Nanti di perikop berikutnya kita akan baca kebangkitan Yesus. Selama hidupnya Yesus membangkitkan orang mati ya. Yang membangkitkan Yesus. Padahal yang bisa membangkitkan itu kan Tuhan. Jadi Yesus membangkitkan orang mati. Lalu siapa yang membangkitkan Yesus? Ya Yesus. Yesus Tuhan yang membangkitkan. Jadi tidak ada orang lain manusia yang datang lalu membangkitkan Yesus. Tidak. Ya Allah Bapa
membangkitkan putra yang fisiknya ya. Jadi fisiknya Yesus itu juga dihidupkan lagi. Ya bukan siapa-siapa lagi ya, Yesus sendiri sebetulnya yang membangkitkan. Yesus sendiri yang membangkitkan tubuhnya sendiri lagi dan bangkit. Nah, setelah bangkit, tubuhnya itu bukan lagi tubuh biasa, kedagingan itu. Tubuhnya sudah menjadi tubuh kemuliaan. Makanya nanti di hari kenaikan Tuhan, Tuhan Yesus dengan tubuh fisiknya juga dinaikkan kembali ke surga, tempat Bapa. Itu tubuh kemuliaan ya. Ya, memang susah kalau saya harus menjelaskan kepada orang yang tidak percaya ya, atau apalagi yang tidak mau percaya. Susah, tidak bisa ya. Itu harus Tuhan Yesus sendiri yang datang ya, yang masuk ke dalam hati saudara yang belum percaya atau tidak mau percaya ya. Kalau belum percaya saja masih bisa dibantu untuk menjadi percaya ya. Tapi kalau tidak mau percaya itu sudah menolak Yesus, itu nggak bisa ya, susah. Jadi saya mau menjelaskan berjam-jam, berhari-hari, nggak bisa ya. Semoga saudara yang belum percaya atau tidak mau percaya dirubahkan ya, dijamah oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Kalau bukan Tuhan Yesus sendiri yang menjamah Anda yang tidak mau percaya ya, tidak bisa saya menjelaskan. Contohnya Paulus ya. Paulus dulu Saulus namanya ya, sebelum percaya. Saulus itu dulu sangat pintar ya, dengan Alkitab, dengan kitab Tauratnya, ahli Tauratnya. Tetapi malah membunuh pengikut Yesus ya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang turun langsung menegur Paulus ya, dalam wujud sinar ya. Jadi Tuhan Yesus datang lagi dalam wujud sinar, bukan secara fisik lagi. Dalam wujud sinar menerangi Paulus sampai Paulus buta ya, selama berapa hari itu, 3 hari buta. Itulah kalau Tuhan Yesus sendiri yang sudah datang ya, yang menegur, menjamah, baru bisa ya. Kalau khotbah manusia tanpa kuasa Tuhan tidak bisa. Jadi mari, bagi kita yang sudah percaya, kita tetap jaga iman, kita praktekkan iman, supaya di dalam tindakan kita mempraktikkan iman, kita menjadi hidup. Kita ikut ambil bagian di dalam penderitaan Yesus Kristus, dan nanti kita akan juga dibangkitkan untuk dimuliakan bersama Tuhan Yesus juga sendiri. Dan bagi Anda yang belum percaya, semoga Tuhan Yesus datang ke dalam hati Anda supaya Anda merasakan panggilan Yesus Kristus. Semoga Anda dipanggil, didatangi, dijamah untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi saudara yang percaya, yang mendapatkan tambahan pengetahuan, pencerahan dari Tuhan Yesus, bisa juga berbagi dengan kita semua. Bagi Anda yang ingin mendukung channel ini, bisa dengan cara mengklik tombol like. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan Markus bab 16 ya. Markus bab 15 sudah selesai dengan perikop Yesus dikuburkan ya. Di video berikutnya akan kita lanjutkan dengan Markus bab 16 mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.